Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rekomendasi Musyawarah Nasional ke-11 MUI tahun 2225 Miladiyah. Tahun 2025 Miladiyah. Saya kira tertidur semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Nasional ke-11 Majelis Ulama Indonesia tahun 2025 pada tanggal 20 sampai 23 November 2025 di Hotel Mercure Jakarta, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertimbangkan berbagai persoalan dan dinamika perkembangan pada konteks dunia internasional dan nasional. Melalui diskusi dan pembahasan dilakukan secara mendalam, kritis, objektif dan konstruktif, Munas ke-11 MUI mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. A. Masalah internasional. 1. Fakta bahwa umat Islam masih sangat lemah dalam mewujudkan persatuan global. Munas ke-11 MUI menyerukan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk meningkatkan kerjasama dan berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan umat dan perdamaian dunia. 2. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang menegaskan komitmen pemerintah negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Munas ke-11 MUI mendukung pemerintah Republik Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk melahirkan tatanan dunia yang aman, damai, sejahtera, dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian global, termasuk dalam penanganan konflik di berbagai wilayah seperti konflik Israel Palestina, Rusia Ukraina, Thailand Kamboja, Sudan dan Libya. 3. Dunia saat ini berada pada era nuklir yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan potensi terjadinya perang informasi melalui serangan cyber dapat mengurangi kemampuan pencegahan deterrence, sehingga terbuka kemungkinan senjata nuklir digunakan sebagai senjata taktis dalam konflik internasional untuk mencapai tujuan politik dan militer. Hal ini merupakan potensi ancaman terhadap kelangsungan peradaban manusia. Munas ke-11 MUI menyerukan kepada seluruh negara pemilik senjata nuklir untuk lebih mengedepankan pendekatan diplomasi dalam menyelesaikan konflik dan menghindari pemakaian senjata pemusnah massal sebagai upaya pencegahan timbulnya perang berskala global. 4. Gencatan senjata berhasil dicapai antara Israel Palestina di Gaza. Namun sampai saat ini Israel masih terus melakukan pelanggaran kekerasan bersenjata terhadap warga Palestina, sehingga korban masih terus berjatuhan di Gaza. Oleh karena itu, MUI meminta perhatian dunia internasional dan seluruh kekuatan masyarakat sipil dan jaringan advokasi internasional dan seluruh kekuatan masyarakat sipil dan jaringan advokasi internasional untuk semakin memperkuat solidaritas global, melakukan tekanan politik kepada Israel untuk mematuhi gencatan senjata, menjaga momentum gencatan senjata menuju Palestina merdeka, dan mendorong PBB dan mendukung pemerintah RI menghadirkan pasukan perdamaian internasional di Gaza. MUI juga meminta dilakukan penegakan hukum humaniter internasional, merealisasikan keputusan ICC atas pelanggaran kemanusiaan dan genosida oleh rezim Netanyahu. 5. Dunia Islam saat ini menghadapi persoalan menguatnya disinformasi dan mispersepsi mengenai Islam, sehingga menimbulkan persepsi negatif bahwa Islam identik dengan terorisme, kekerasan dan intoleransi yang merugikan Islam secara sosial politik. MUI menyerukan dan mendorong umat
untuk menerapkan nilai-nilai diplomasi kemanusiaan lintas negara berbasis Islam rahmatan lil alamin, dan meminta negara di dunia untuk menghentikan Islamofobia dalam berbagai bentuknya dan bersama-sama membangun kerukunan internasional supaya dapat dicapai kehidupan bersama yang mengedepankan moralitas dan keadaban serta perdamaian internasional. 6. Saat ini umat Islam di dunia menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial serta kualitas sumber daya manusia yang lemah, sehingga mengalami ketertinggalan di bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isu geopolitik dan proxy war yang memanipulatif juga merugikan Islam dan umat Islam. Munas ke-11 MUI memandang pentingnya umat Islam meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual dan spiritual untuk menghadapi tantangan global dan ketertinggalan secara sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi, sehingga dapat berperan aktif di masyarakat global dalam membangun tatanan global yang lebih adil dan setara. 7. Persoalan kedaulatan wilayah dan isu perbatasan seperti kasus Ambalat yang saat ini masih menjadi sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia memerlukan penanganan diplomatik dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Munas ke-11 MUI mendorong pemerintah Indonesia untuk senantiasa mengedepankan diplomasi konstruktif guna menjaga stabilitas kawasan, integritas, dan kedaulatan teritorial negara Indonesia. 8. Beberapa negara dengan penduduk minoritas muslim saat ini masih menghadapi konflik berkepanjangan yang menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Uighur di Xinjiang, serta Muslim di Kashmir dan Sudan masih memerlukan perhatian dan dukungan yang substansial dari komunitas internasional. Munas ke-11 MUI menyerukan agar isu-isu tersebut menjadi bagian prioritas dalam agenda kemanusiaan dunia Islam. Munas ke-11 MUI juga memandang perlunya pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam konflik sebagai mediator di antara kedua pihak yang berselisih. 9. Masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Munas ke-11 MUI mendorong kerjasama internasional dan lintas agama untuk kelestarian alam dan kesediaan untuk generasi mendatang. B. Terkait dengan masalah nasional. 1. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir ini yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survei menempatkan Indonesia sebagai flat demokrasi cacat. Salah satu indikatornya adalah lemahnya oposisi dan check and balance. Partai politik di DPR bergabung dalam koalisi partainya pemerintah, sehingga memunculkan kekuatan hegemonik di DPR dan melemahkan DPR dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, MUI menekankan perlunya membangun sistem checks and balance yang lebih baik supaya partai politik dapat melaksanakan fungsinya memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat, dan DPR dapat lebih kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. 2. Praktek politik uang, jual beli suara, dan politik transaksional semakin menguat dalam pemilu legislatif dan pilkada, serta telah merusak kualitas dan integritas proses dan hasil pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem popular vote, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang digunakan dalam pemilu era reformasi, dan sistem pemilihan kepala daerah langsung telah menyebabkan high cost politik berbiaya tinggi. Dalam kaitan ini, Munas ke-11 MUI berpendapat perlunya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka menjadi tertutup dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, dan meminta DPR dan pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. 3.
Praktek korupsi semakin terstruktur, sistematif dan masif dari segi kuantitas maupun kualitas yang setiap tahunnya telah merugikan keuangan negara dan telah memiskinkan rakyat Indonesia. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan bersama oleh aktor politik, dalam kurung politisi, pejabat publik dan birokrat, dan kalangan oligarki atau pengusaha, menyebabkan korupsi sulit diberantas. Fenomena ini semakin diperparah oleh budaya flexing atau pamer kekayaan di ruang publik dan media sosial yang seringkali berasal dari hasil kejahatan dan sumber yang tidak jelas, sehingga menormalisasi gaya hidup hedonistik dan melemahkan moralitas sosial. Oleh karena itu, Munas ke-11 MUI mendorong pemerintah mewujudkan supremasi hukum yang adil dan transparan, memberikan hukuman seberatnya kepada para koruptor agar menimbulkan efek jera dan perlindungan hukum untuk saksi dan pelapor, mendukung percepatan pengesahan undang-undang tentang perampasan aset agar pengambil alihan dan perampasan aset dari para koruptor bisa segera terrealisasi. 4. Dinamika demokrasi dan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat memerlukan pendekatan yang arif dan bijaksana untuk menghindari ekses negatif. Munas ke-11 MUI menghimbau seluruh pihak agar menggunakan hak demokrasi secara bertanggung jawab sehingga tercipta stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat tentang tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, transparansi, dan revisi kebijakan ketenagakerjaan yang berujung pada bentrokan antara massa dengan aparat, disertai penggunaan gas air mata dan water cannon. Dalam situasi ini, Munas ke-11 MUI mengapresiasi respon pemerintah dan tuntutan masyarakat, namun menyesalkan kelalaian pengawalan dan penanganan keamanan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda dari berbagai pihak. Munas ke-11 MUI juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh atas sistem keamanan nasional agar berkarakter humanis. MUI berpendapat bahwa demonstrasi adalah hak politik warga negara dan bagian dari kebebasan berekspresi serta menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Untuk mencegah terulangnya aksi massa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan serta kerugian jiwa dan harta benda, Munas ke-11 MUI menyerukan agar pemerintah lebih peka dan berempati terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat. Pemerintah juga perlu menghindari pembuatan regulasi yang mempersulit kehidupan rakyat, tidak mengeluarkan statement yang menyinggung perasaan rakyat, serta menjauhi perilaku hedonis, hidup bermewah-mewah, foya-foya, dan pamer kekayaan atau flexing yang melukai perasaan rakyat yang mayoritas hidup dalam kesusahan ekonomi. Munas ke-11 MUI memandang bahwa akar utama dari demonstrasi besar-besaran adalah kecemburuan sosial akibat ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat demi menjaga harmoni kehidupan berbangsa. 7. Perkembangan kecerdasan buatan AI yang pesat menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan publik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. Namun, di balik potensi tersebut tetap perlu diwaspadai berbagai dampak negatifnya terkait etika, akuntabilitas, dan dampak sosial. Oleh karena itu, Munas ke-11 MUI mendorong pemerintah untuk segera menyusun pedoman tata kelola dan pemanfaatan AI serta media sosial yang berorientasi pada prinsip etika, tanggung jawab, transparansi, dan kemaslahatan umat agar teknologi ini benar-benar menjadi sarana kebaikan dan keadilan sosial. 8. Pemerintah telah mencabut status proyek strategis nasional atau PSN
dari proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline sebagai respons atas aspirasi rakyat. Munas ke-11 MUI mengapresiasi langkah pemerintah atas pencabutan PSN tersebut, namun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah terhadap semua proyek yang berstatus proyek strategis nasional atau PSN yang bermasalah, agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan berkelanjutan lingkungan. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap PSN tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan dampak sosial, ekologis, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek. Munas ke-11 MUI juga menuntut penegakan hukum harus diterapkan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat terdampak seperti kasus mafia tanah dan mafia hukum. 9. Program pemerataan kesejahteraan seperti program makan bergizi gratis, membangun ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui program koperasi desa Merah Putih di seluruh desa Indonesia, pembagian lahan perkebunan hasil sitaan untuk rakyat Indonesia, dan pembagian 1000 kapal modern penangkap ikan untuk para nelayan Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung kemakmuran rakyat. Munas ke-11 MUI mendukung penuh pelaksanaan program tersebut demi tercapainya keadilan sosial dalam rangka menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama pembangunan ekonomi nasional, karena pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan pemerataan, sekaligus mendukung kebijakan Kementerian Keuangan saat ini agar program tersebut serius dilaksanakan oleh pemerintah ataupun masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional. 10. Adanya permasalahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG seperti monopoli pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan serta keracunan makanan perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Munas ke-11 MUI berpendapat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaannya. Munas ke-11 juga memandang bahwa program tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui pelibatan partisipasi masyarakat dan penguatan UMKM. 11. Pengelolaan dana haji dan umrah memerlukan transparansi dan profesionalisme agar dapat memberikan kemaslahatan maksimal. Munas 11 MUI mendukung penguatan kinerja Kementerian Haji dan Umrah dan mendorong pengelolaan dana haji yang sesuai dengan kaidah syariah dan penguatan manajemen Kementerian Haji dan Umrah demi kemaslahatan jamaah haji. 12. Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan secara nasional mulai dari sektor perbankan, asuransi, pasar modal, industri halal, hingga sektor real adalah fondasi bagi kemandirian umat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Munas ke-11 MUI mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah di seluruh sektor dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Syariah. 13. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2025 memperkirakan perputaran transaksi judi online dan pinjaman online mencapai 1.200 triliun rupiah dengan potensi kerugian negara hingga 1.000 triliun rupiah. Jika tidak ada penanganan secara serius, judi online dan pinjaman online telah mengakibatkan penurunan ekonomi keluarga, peningkatan utang dan kemiskinan, kehancuran rumah tangga, menurunnya produktivitas pekerja, serta krisis sosial dan kesehatan mental. Munas ke-11 MUI memandang fenomena ini merupakan darurat nasional yang tidak hanya melanggar hukum dan moral, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi bangsa, sehingga diperlukan terobosan kebijakan pemerintah untuk secara tegas melarang dan menghapus situs judi online dalam segala bentuknya dan menertibkan pinjaman online yang meresahkan dan merugikan masyarakat. C. Masalah kemasyarakatan dan keumatan. 1.
Permasalahan perbedaan pandangan seputar mazhab, isu furu'iyah, dan isu nasab kerap menjadi sumber konflik dan polemik internal umat. Munas ke-11 MUI menyerukan agar umat Islam mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan menghindari konflik dan polemik untuk memperkuat persatuan guna menghindari perpecahan yang dapat melemahkan posisi umat dalam menghadapi tantangan global. Semua isu perbedaan yang ranahnya ilmiah dan akademik disikapi dengan cara ilmiah dan akademik, tidak dengan sentimen sara. 2. Hak dan kebebasan warga negara untuk mengontrol perilaku pejabat publik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi, namun tetap harus berlandaskan etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Munas ke-11 MUI mendukung kebebasan menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan dengan adab, etika, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 3. Masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran yang masih tinggi dalam masyarakat menimbulkan gejolak sosial berdampak kepada keamanan. Oleh karena itu, Munas ke-11 MUI mendorong agar pemerintah secara serius mengupayakan pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, pelatihan keterampilan kerja secara menyeluruh, akses lapangan pekerjaan berbasis keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan. 4. Optimalisasi potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf produktif sebagai instrumen kemandirian ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan masih belum terrealisasi dengan baik. Munas ke-11 MUI menyerukan kepada pemerintah, ormas Islam, lembaga amil zakat, dan nazir wakaf dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI untuk terus meningkatkan optimalisasi potensi ziswaf dan pengelolaannya secara strategis pada program pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 5. Unsur penting dalam masyarakat adalah keluarga sebagai unit terkecil sekaligus penentu keberhasilan pembangunan nasional. Ketahanan keluarga merupakan prasyarat utama dalam membangun bangsa yang unggul. Munas ke-11 MUI menyerukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan program ketahanan keluarga yang menjadi fondasi ketahanan di berbagai bidang, termasuk penguatan pendidikan karakter melalui keteladanan, penghapusan kekerasan, serta penguatan adab dan akhlak sejak dini di lingkungan keluarga. 6. Di tengah tantangan melemahnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengangguran dan yang kehilangan pekerjaan, Munas ke-11 MUI menghimbau agar seluruh elemen bangsa meningkatkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial dengan mewujudkan sikap hidup sederhana, saling tolong-menolong, dan saling berbagi, menjauhi sikap hidup bermewah-mewah dan pamer kekayaan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga bangsa. 7. Perilaku menyimpang seperti konsumsi narkoba, meminum minuman keras, dan LGBT menjadi tantangan serius dalam menjaga moralitas masyarakat. Munas ke-11 MUI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan langkah preventif yang nyata, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial melalui kearifan lokal dan kepedulian keluarga melalui pendidikan keluarga dalam pengembangan kurikulum di sekolah agar tercipta lingkungan yang baik dan berakhlak mulia serta sanksi sesuai hukum yang berlaku. 8. Kasus bullying menunjukkan tren peningkatan dan menjadi isu serius bagi dunia pendidikan yang berdampak pada kesehatan mental korban dan rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Munas ke-11 MUI merekomendasikan agar pemerintah bersama lembaga pendidikan dan keluarga memperkuat pendidikan akhlak, adab, dan nilai moderasi beragama sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Kurikulum perlu menekankan nilai kasih sayang, perlindungan terhadap guru, saling menghormati, dan larangan terhadap kekerasan fisik dan psikis. D. Masalah internal MUI. Terakhir, fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bersatu dan bermusyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia dan masyarakat internasional perlu terus dimaksimalkan.
Munas ke-11 MUI menegaskan urgensi penguatan peran strategis MUI dalam menyatukan visi, misi, dan strategi perjuangan bersama untuk mewujudkan peradaban umat terbaik atau khaira ummah agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh bangsa di dunia dalam hal keberadaban, akhlak mulia, integritas, dan moralitas. 2. Dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia dan negara dengan kawasan yang luas dan sumber daya alam yang kaya raya, sepatutnya MUI dan Ormas Islam Indonesia dapat mengambil peran menjadi inisiator dan pelopor persatuan umat Islam sedunia, menyusun gagasan dan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan menuju kejayaan peradaban dunia Islam di masa depan. 3. Keterwakilan unsur umat Islam dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi MUI harus diperhatikan dan dimaksimalkan. Munas ke-11 MUI menyerukan agar kepengurusan MUI di semua tingkatan melibatkan tokoh representatif dan proporsional dari unsur ormas Islam, kampus, dan pondok pesantren yang unggul serta berintegritas tinggi. 4. Peran MUI dan ormas Islam sebagai pelayan umat atau khadimul ummah dan mitra pemerintah atau sadiqul hukumah perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan zaman dan pengaruh budaya asing. Munas ke-11 MUI menyerukan peningkatan sikap kritis, advokasi, serta ketegasan terhadap kebijakan dan regulasi yang merugikan masyarakat serta bertentangan dengan nilai Islam. 5. Potensi disintegrasi dan pelemahan bangsa memerlukan kepemimpinan kelembagaan yang solid dan responsif. Munas ke-11 MUI menyerukan penguatan posisi MUI sebagai lembaga penegak moral, penyuara aspirasi umat, dan pemersatu bangsa di tengah tantangan modernitas. 6. Kode etik dan tata kelola kelembagaan internal MUI perlu dinamis dan adaptif guna menjawab kompleksitas persoalan sosial masyarakat. Munas ke-11 MUI mendorong penerapan kode etik dan struktur organisasi yang efektif serta solusi nyata dalam penanganannya. 7. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi MUI perlu didukung oleh penerapan standar internasional manajemen mutu. Munas ke-11 MUI mendorong penggunaan sistem manajemen berbasis mutu internasional seperti ISO 9001/2015 pada seluruh program prioritas agar pelayanan kepada umat dapat berjalan secara efektif dan terpercaya. 8. Penggunaan kecerdasan buatan dalam kurung AI dalam pelayanan umat dan dakwah membutuhkan pedoman dan regulasi internal yang sesuai dengan prinsip syariah serta etika digital. Munas ke-11 MUI menghimbau peningkatan peran ulama di tengah masyarakat dan di dunia maya dan menegaskan AI hanya sebagai alat bantu dan menyerukan pembentukan pedoman internal, pemanfaatan AI yang sesuai syariah, peningkatan literasi digital di kalangan ulama dan umat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta mendorong kolaborasi konten keagamaan dengan lembaga penyiaran dan media sosial. Demikian keputusan tim perumus. 1. Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA, Profesor Dr. Haja Falina Sungka Subekti MSI, Dr. Ki Haji JJ Jainuddin MAG, Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA, Profesor Fasli Jalal, Dr. Gusrizal Ghazali LC MAG, Profesor Dr. Haji Ilyas Husti MA, 8 Samsul Qamar, Dr. Iin Kendedes MA, Dr. Anda Hajah Asdirwati Ali MM, tim asistensi Nurul Mahmudah, Dr. Adlan Fauzi Lubis MPDI, Azharun Ni'am SE, Aulia Salwa Afifah. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.